Dalam sunyi, di balik dinding yang sepi terdengar bisikan, suara yang tak terlihat namun begitu nyata. Apa yang tersembunyi di balik tembok ini? Mungkin rahasia yang tak ingin diketahui, atau mungkin hanya ilusi. Tapi saat malam tiba, dan kesunyian mulai berbicara, beranikah kamu mendengarkan? Ini adalah Podcast Nol Visual, episode Suara dari Dalam Dinding. Malam semakin larut, suara hujan di luar jendela semakin deras. Tapi ada sesuatu yang aneh di dalam rumah ini. Sebuah suara, seakan berasal dari dalam dinding. Kamu dengar itu? Aku mendengarnya. Awalnya, aku pikir itu hanya perasaan. Tapi, suara itu semakin jelas. Seperti seseorang yang terjebak di sana, mencoba untuk keluar. Kamu tahu, cerita ini bukan pertama kalinya ku dengar. Beberapa orang yang pernah tinggal di rumah ini mengalami hal yang sama. Mereka bilang, suara itu muncul setiap malam, tepat di tengah hujan. Tunggu, dengar, suaranya semakin dekat. Apakah kita harus mencari tahu dari mana asalnya? Aku rasa kita tidak punya pilihan lain. Tapi, ingat, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Mereka yang pernah mencoba menemukan asal suara ini tidak pernah kembali dengan akal sehat yang utuh. Tapi bagaimana kalau ada seseorang yang benar-benar membutuhkan bantuan? Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Baiklah, mari kita coba. Tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti mendengarkan. Jangan pernah abaikan suara-suara itu, karena bisa jadi itu adalah peringatan terakhir. Langkah demi langkah, kita mendekati sumber suara itu. Ruangan ini terasa semakin dingin, dan udara di sekitar kita menjadi berat. Suara di dalam dinding berubah, bukan lagi rintihan, tapi seperti sesuatu yang menggaruk permukaan dari dalam. Aku merinding. Sepertinya kita semakin dekat. Di sini, di belakang lemari tua ini. Kita harus memindahkannya. Saat kita memindahkan lemari itu, tampak sebuah retakan kecil di dinding. Dari retakan itu, terdengar jelas suara seseorang, tapi suaranya tidak seperti milik manusia. Lebih seperti bisikan halus, memanggil-manggil kita untuk mendekat. Jangan-jangan ada seseorang yang terperangkap di sana. Kita harus memecahkan dinding ini. Tunggu sebentar, ada sesuatu yang ganjil. Dinding ini bukan dinding biasa. Lihat, ada simbol-simbol aneh terukir di sekitar retakan. Sepertinya simbol ini dibuat untuk menahan sesuatu di dalam. Apakah ini semacam segel? Tapi siapa yang akan menahan seseorang di balik dinding? Atau mungkin ini bukan seseorang? Pilihan ada di tangan kita. Jika kita menghancurkan dinding ini, mungkin kita bisa menyelamatkan sesuatu. Tapi di sisi lain, kita mungkin juga melepaskan sesuatu yang seharusnya tetap terkurung. Tapi bagaimana jika suara ini adalah panggilan minta tolong? Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dengan palu di tangan, kita mulai memukul dinding itu. Setiap kali palu menghantam, suara di balik dinding semakin keras, semakin mendesak, sampai akhirnya retakan itu terbuka, cukup lebar untuk melihat ke dalam. Gelap, tidak ada apa-apa kecuali kegelapan yang pekat. Tidak mungkin, suara itu baru saja berhenti. Tapi, apa ini? Ada sesuatu di dalam sana bergerak. Apakah itu bayangan atau sosok makhluk? Sebelum kita bisa melihat lebih jelas, suara itu kembali. Kali ini lebih keras,
lebih menyeramkan. Sesuatu dari dalam kegelapan mulai mendekat. Kita harus segera pergi. Tapi apakah kita sudah terlambat? Tidak, sesuatu sedang keluar dari sana. Kita harus lari sekarang. Kita berlari secepat mungkin, meninggalkan ruangan itu. Tapi suaranya masih terus mengikuti kita, seperti sesuatu yang telah terbebas dari penjara kegelapan. Dan sekarang, suaranya tidak lagi berasal dari dalam dinding, tapi dari dalam rumah ini, mengikutimu kemanapun kamu pergi. Jadi ingatlah, jika kamu mendengar suara dari dalam dinding rumahmu di tengah malam, jangan pernah mencoba membukanya. Karena bisa jadi kamu tidak akan pernah bisa menghentikan apa yang telah kamu bebaskan.